Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca sampai di Ayub pasal yang ke-12 tentang bagaimana Ayub berkata dia mengakui kekuasaan dan hikmat Allah. Dan dia mengakui Tuhan di sana, bahwa Tuhanlah yang membangun gunung-gunung, Tuhanlah yang menjatuhkan orang-orang hebat, dia yang meninggikan, dia yang berkuasa membinasakan, dia yang berkuasa mengatur jalan, mengatur laut dan lain sebagainya. Dan kita lanjutkan hari ini di Ayub pasal yang ke-13. Ayub membela perkaranya di hadapan Allah. Ayub pasal yang ke-13. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami di telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Tetapi aku hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa. Aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Sebaliknya, kamulah orang yang menutupi dusta, tabib palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Jadi Ayub berkata kepada teman-temannya, apa yang mereka katakan itu memang benar. Semua nasihat yang mereka berikan itu memang benar. Ayub bilang, bahkan mataku sendiri telah melihat, telingaku mendengar, dan semua itu aku pahami. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu, karena memang nasihat teman-temannya itu benar. Tapi yang salah adalah mereka menuduh Ayub itu berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dan Ayub berkata, tetapi sekarang aku tidak mau dengar semua yang kamu ngomong itu, karena lebih baik kamu diam. Ayub bilang, kalau kamu diam, kamu akan disebut bijaksana. Karena Ayub merasa bahwa kata-kata dan tuduhan dari teman-temannya itu adalah tuduhan yang salah, dan itu tidak cocok untuk dirinya, saudara Ayub berkata, aku ini hendak berbicara dengan Yang Maha Kuasa, dan aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Belum selesai Ayub itu protes sama Tuhan. Dia ingin berbicara kepada Tuhan, dia ingin membela perkaranya dia di hadapan Tuhan. Dia berkata, kamu itu teman-temanku itu nabi palsu, kamu itu semua tabib palsu, kamu itu semua orang-orang yang berdusta. Jangan ngomong yang tidak dia lakukan. Menurut Ayub begitu. Dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Ayat 7, sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak berbicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah aku hendak membunuh. Lihatlah ia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Jadi Ayub ini masih tidak terima dengan apa yang terjadi kepada dirinya, saudara. Dia berkata, dia mau berperkara dengan Tuhan. Dia bilang, kamu itu tidak bisa berbohong dengan Allah. Kamu juga nggak bisa mengucapkan dusta untuk Dia. Apakah kamu mau memihak Allah atau berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Jadi Ayub menyatakan kepada teman-temannya, sebenarnya kamu itu tahu yang sebenarnya tentang aku, bahwa aku ini baik. Tapi kenapa kamu mencoba menipu Allah? Berkata bahwa aku ini berdosa. Untuk apa kamu mengucapkan dusta? Tuhan itu tahu semuanya. Apakah dia bilang
kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Ayub merasa kalau kamu itu berbicara menyatakan dusta bahwa aku ini berdosa, maka Tuhan tak akan berpihak bahwa dia akan menghukum setiap orang yang menuduh orang lain padahal itu adalah kata-kata dusta. Bahkan kita ingat temannya itu berkata bahwa dia didatangi satu roh yang berkata bahwa Ayub itu jahat, makanya dihukum Tuhan. Jadi Ayub merasa teman-temannya ini semua pembohong, dan dia mau membela dirinya di hadapan Tuhan. Dia berkata, aku hendak berbicara, apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah, huruf besar saudara. Huruf besar itu adalah ditujukan kepada Tuhan. Ayub berkata, lihatlah, Tuhan hendak membunuh aku, tidak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Ayub berkata, aku akan membela perilakuku di hadapan Tuhan. Aku ini berani bahwa aku ini hidup benar, aku ini selama ini hidup jujur, aku tidak pernah melakukan dosa. Dia bilang kalau orang fasik pasti tidak akan tahan untuk menghadap kepada Tuhan, tapi aku ini orang benar. Aku mau mencari keadilan dari Tuhan terhadap perkara-perkaraku. Kenapa Tuhan itu mau membunuhku? Di dalam ketidakmengertian, saudara, seringkali kita ini ketika menghadapi masalah, pencobaan, tantangan, kita pun bersikap seperti itu. Kita bahkan menuduh Tuhan mau bunuh kita menuduh kenapa Tuhan tuh tidak adil, kenapa tidak bisa mengerti saya benar, tapi kok saya disalahkan. Tapi inilah hidup, seringkali walaupun kita benar, Tuhan akan izinkan kita mengalami malapetaka. Orang-orang di Alkitab menderita karena kebenaran, bukan karena berbuat dosa. Yusuf menderita di penjara bukan karena dia mau perkosa istri Potifar, tapi karena dia digoda oleh istri Potifar. Yang salah bukan Yusuf, tapi Yusuf pada akhirnya di penjara. Dan itulah cara kerja Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti, seringkali kita tidak memahami kenapa. Tapi saudara, mari jangan pernah menuduh Tuhan bersalah kalau kita ini belum memahami rencana Tuhan di balik setiap perkara yang kita alami itu. Seperti Yusuf, dia dibuang, mau dibunuh keluarganya, di penjara. Ternyata karena Tuhan punya rencana akan terjadi kelaparan besar, sehingga Yusuf dipersiapkan di Mesir untuk kemudian membantu saudara-saudaranya orang Israel di kemudian hari. Tapi Yusuf tidak mengerti rencana Tuhan itu. Di dalam kita menjalani hidup ini, ketika Tuhan akan menggenapi rencananya atas hidup kita, kita akan diizinkan menderita. Saya tidak mengerti kalau sampai hari ini akhirnya Tuhan memakai hidup saya untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang lain. Tetapi untuk dipersiapkan begitu tidak enak. Saya diusir dari keluarga saya. Saya dulu bertanya, kenapa Tuhan usir saya? Apa dosa saya? Berhentilah mencurigai Tuhan. Sebab saudara, kita tidak pernah tahu rencana Tuhan apa, tapi Tuhan yang tahu yang terbaik buat hidup kita. Ayat 17, dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku. Ketahuilah aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku? Pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Ayub berkata kepada Tuhan, saudara. Ayub bilang jangan lakukan dua hal kepadaku, maka aku akan bersembunyi. Dia bilang di sana, janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku akan bersembunyi terhadap engkau. Apa itu dua hal? Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau berbicara, atau aku berbicara dan engkau menjawab. Berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Memang saudara, ketika kita ada dalam persoalan, masalah, ujian, maka yang pertama kita pasti akan introspeksi, mencari tahu berapa dosa saya sehingga Tuhan tuh murka. Kenapa Tuhan murka? Saya ini salah apa? Itu adalah normal sebagai manusia. Ketika kita ditimpa sesuatu, maka kita introspeksi diri, karena ada yang namanya hukum
hukum sebab akibat. Ya, kalau sesuatu terjadi itu ya pasti akan ya sebab akibat itu ada. Jadi kita coba perbaiki itu yang lebih mudah untuk kita cari tahu. Misalnya ada orang bisnis gagal terus bahkan ditipu. Nah, kalau ada orang datang seperti itu kepada saya, tentu yang pertama kali saya tanya adalah apakah ya Bapak atau Ibu suka menabur, ya menolong orang lain, ya ketika diberkati apakah menjadi berkat. Ya kalau dia ngomong tidak, ya saya langsung bilang, itu yang Tuhan mau Bapak Ibu bertobat. Ya pakailah hartamu untuk menabur supaya orang-orang itu memperoleh ya juga sesuatu yang baik dari hidupmu. Introspeksi diri itu namanya. Ya Ayub berkata, ya berbicara kepadaku, kasih tahu dosaku apa, berapa besar kesalahanku dan dosaku, beritahukanlah kepadaku, Ayub bilang. Ya. Ayat 24, mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan mengapa menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggentarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Ya, Ayub berpikir bahwa Tuhan menghukum dia karena kesalahan dari masa muda yang dia lakukan, saudara. Ya, dan dia berkata, kakiku kumasukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan tapak kakiku. Dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh, seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan gegat. Ya saudara, kita belajar malam ini saudara bahwa ya mari kita introspeksi diri itu harus, tetapi ya jangan terus protes sama Tuhan. Karena Ayub merasa dia tidak menemukan kesalahannya sehingga dia protes sama Tuhan, merasa bahwa Tuhan akan membunuh dia. Ya, dan kita lihat saudara bahwa ketika kita ini sedang diproses oleh Tuhan, ya berhentilah mencari pembenaran sekalipun kita mungkin benar. Tapi ketika kita melakukan hal seperti itu, malah yang terjadi hanyalah ya akhirnya kita menjadi sombong, menjadi tinggi hati dan terkesan kita menyalahkan Tuhan. Dan kita lanjutkan sekarang pembacaan, sudah sampai di Ayub 14 saudara. Ya, Ayub 14 judul perikopnya adalah setelah mati tidak ada harapan lagi. Ayat yang pertama, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu ya untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Ya, jadi Ayub itu berkata kepada Tuhan ya, bahwa manusia yang lahir dari perempuan itu umurnya singkat bahkan penuh kegelisahan. Ya, Ayub bilang bahwa orang itu hidup hanya seperti bunga rumput. Ya, ia berkembang lalu layu ya. Hanya seperti bayang-bayang yang kemudian hilang dan lenyap. Ya, dan dia berkata kepada Tuhan, ya, masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu? Jadi Ayub sudah sampai di titik ya dia merasa tidak ada harapan lagi dan dia berkata ya nggak mungkinlah Tuhan melihat ya kepada aku ini sebagai orang yang dilahirkan dari seorang perempuan biasa yang hanya seperti bayang-bayang yang nanti ada dan nanti pasti juga hilang dan tidak ada. Lalu Ayub berkata saudara, ayat yang ke-7, karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ia ditebang, ia bisa bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggalnya mati dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit lenyap, hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Jadi Ayub berkata,
Ya, masih lebih baik jadi pohon. Ya, pohon itu kalau mati masih punya harapan. Kalau pohon dipotong, ditebang, ya ia masih bertunas kembali. Ayub berkata, ya pohon itu lebih baik. Apabila juga akarnya di dalam itu tanah kering, mati, ya tunggalnya mati, terkubur dalam debu. Apabila nanti pohon itu mendapatkan air kembali, maka dia akan bertunas. Ya, dan Ayub berkata, beda dengan aku yang manusia ini. Manusia kalau sudah mati, ya sudah mati. Tidak mungkin hidup lagi, tidak mungkin kembali lagi, sudah selesai. Jadi saudara, di dalam rasa tertekannya Ayub ini banyak memikirkan, dia banyak merenungkan tentang hal-hal yang ya di luar kemampuan manusia, dan seolah-olah itu benar. Ya, iya benar kita pikir kalau pohon dipotong tumbuh lagi, kalau manusia dipotong ya mati, saudara. Ya, tetapi Ayub lupa bahwa ya ada pengharapan dalam kehidupan orang percaya kepada Tuhan. Setelah kematian itu ada kehidupan yang kekal. Tapi di dalam kegelisahan Ayub, di dalam rasa tertekannya Ayub, ya dia berkata, nggak ada harapan lagi setelah orang itu mati. Ya, masih lebih bagus pohon. Pohon itu masih punya pengharapan. Ayat 13 dia berkata, kiranya engkau menyembunyikan aku dalam dunia orang mati. Ya, Ayub bilang. Ya, dan dia bilang, kiranya engkau menyembunyikan aku dalam dunia orang mati dan melindungi aku sampai murkamu surut. Dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Ya, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Ayub berkata kepada Tuhan, tolong sembunyikan aku di dalam dunia orang mati. Ya, dan lindungilah aku sampai murkamu surut. Karena Ayub merasa sudah tidak berdaya menghadapi pergumulan yang begitu hebat dan berat dengan sakit yang dia alami. Dan dia berkata, ya tetapi apa daya? Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi, kata Ayub. Ya, maka kalau manusia itu mati, lalu dia bisa hidup lagi. Ayub bilang, aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Jadi Ayub berkata, kalau orang mati bisa hidup lagi, masih ada harapan. Walaupun bergumul, aku mati, aku masih hidup lagi. Tapi kan ini tidak, ya. Dia bilang kalau manusia mati kan nggak seperti pohon yang bisa hidup lagi, ya. Dan dia berkata, saudara, di sana, maka engkau, ya, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan dalam pundi-pundi yang dimateraikan. Dan kesalahanku akan kau tutup, saudara. Ya, kau tutup dengan lepa. Jadi Ayub berkata, kalau memang manusia mati masih ada pengharapan, maka Ayub akan tetap berharap selama masa-masa pergumulannya. Saudara, kita harus menaruh harapan kita kepada Tuhan. Mau hidup, mau mati, biarlah kita berkata seperti Rasul Paulus berkata, kalau aku hidup bagi Kristus. Kalau aku mati, itu adalah sebuah keuntungan, mati di dalam Kristus. Jadi Paulus bilang, entah aku hidup atau entah aku mati, ya, aku tetap milik Kristus. Saudara, kita melihat di sini bahwa hanya orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh harapnya kepada Tuhan, mereka lah yang akan tetap percaya dan akan tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita belajar, saudara, bahwa di dalam hidup ini kita harus menaruh harap pada Kristus. Bahkan di dalam mati kita pun, ya, ada Kristus. Jadi bagi kita hidup atau mati itu sama-sama kita milik Kristus. Bahkan Rasul Paulus berkata, aku bingung harus pilih yang mana. Karena entah hidupku ataupun matiku, aku adalah milik Kristus. Berbeda dengan pandangan Ayub tentang kematian. Ya, Ayub merasa, ya kalau aku mati ya sudahlah, ya sudah selesai. Ya, tetapi kita orang-orang yang percaya pada Kristus, kita memiliki pengharapan.
Ayat 18 dikatakan, tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat. Demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Bahkan saudara, Ayub ini agak kurang ajar bicaranya kepada Tuhan. Ya, dia berkata seperti gunung-gunung yang runtuh berantakan, ya, dan dia bilang gunung batu yang bergeser dari tempatnya, seperti batu-batu dikikis air, bumi dihanyutkan dan tanahnya oleh hujan lebat. Demikianlah dia bilang kau hancurkan, Tuhan menghancurkan harapan manusia. Ya, apapun keadaanmu hari ini, seberat apapun pergumulanmu, jangan berkata bahwa Tuhan menghancurkan harapanmu, saudara, ya. Percayalah dalam setiap masalah Tuhan itu turut bekerja dan dia punya rencana. Ayat yang ke-20, engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka cita. Ayub berkata, kalau orang itu sudah mati, saudara, seperti dia katakan Tuhan sudah hancurkan manusia itu mati, ya, maka untuk selama-lamanya dia akan pergi. Dan walaupun anak-anaknya nanti bernasib mulia, dia sudah gak bisa tahu lagi, dia gak bisa lihat lagi karena dia sudah di dunia orang mati. Ya, atau ketika mereka bahkan menjadi hina, anak-anaknya itu menjadi hina, dia pun sudah tidak menyadarinya karena dia sudah mati. Ya, dan Ayub berkata hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka cita. Saudara, kita belajar dari kitab Ayub hari ini. Seburuk apapun keadaanmu hari ini, jangan pernah menuduh Tuhan salah, dan jangan pernah menuduh Tuhan itu membunuh atau menghancurkan harapan kita. Sebab pada Tuhanlah ada pengharapan. Di dalam ketidakmengertian kita sekalipun, jangan pernah menuduh Tuhan itu jahat. Ya, saya percaya ketika kita sungguh-sungguh percaya dan berserah, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami ada di Mezbah Doa. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan sungguh-sungguh datang kepadamu, mencari Engkau, menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Berkati setiap mereka yang sedang mengalami ujian, pencobaan, tekanan hidup. Apapun itu, biarlah kami terus berkata, Tuhan baik, harapan kami hanya ada di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala hal-hal yang terbaik yang Tuhan beri di hidup kami. Kami tidak mau menuduh Tuhan itu jahat. Kami mau berkata Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hari ini hamba berdoa bagi setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan beri jalan keluar. Yang terikat dengan dosa-dosa Tuhan lepaskan. Bahkan yang rindu terjadi pemulihan dalam keluarga Tuhan pulihkan. Hamba berdoa juga Bapa bagi setiap mereka yang mengharapkan kesembuhan malam ini dari segala sakit penyakit apapun. Kami berdoa dalam nama Yesus, mohon kesembuhan-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami, sucikan kami, dan bawa kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Yang hari-hari ini terlilit hutang piutang, masalah keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah di hidup kami Tuhan ada pengharapan. Biarlah dalam hidup kami ada kekuatan baru. Sebab Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berkati setiap mereka yang rindu punya pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Agar setiap mereka Tuhan boleh memuliakan nama, melihat pekerjaan mereka. Tuhan tolong Bapa, sekali lagi kami percaya. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Lepaskan yang terikat. Sembuhkan yang sakit. Beri penghiburan kepada yang lemah, letih, lesu, berbeban berat. Kami tahu Engkau sanggup melakukan yang terbaik. Kami mengangkat tangan bagi bangsa kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Hujan pertobatan tercurah di Indonesia. Berkati pemerintahan di Indonesia. Bahkan waktu-waktu ke depan pergantian presiden, kami berdoa damai sejahtera Kristus ada di atas bangsa kami. Perekonomiannya Tuhan jagai, Tuhan berkati. Senantiasa anugerah-Mu melimpah Tuhan atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah hujan pertobatan tercurah atas Indonesia.
Engkau lawat bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Keamanan, ketentraman, dijauhkan dari kerusuhan, perpecahan, pertikaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lindungi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa buat semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Perlindungan Tuhan sempurna atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Hujan pertobatan tercurah di dunia. Dari semua benua-benua ada pertobatan. Orang-orang berbalik meninggalkan dosa dan kembali kepada Tuhan. Sebab kami percaya, kami menyembah Allah yang hidup, Tuhan yang sanggup, yang dapat memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena itu saudara, kita percaya apapun persoalan masalah kita hari ini, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Karena itu mari buka hati dan tanganmu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua, mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetaplah semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Apapun persoalanmu, apapun tantanganmu, percayalah bersama Yesus kita sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus memberkati, Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya